ilmu gitu. Kenapa? Karena, waktu kita ngerasa nggak tahu, kita ngerasa nggak cukup gitu ya, itu, kayak merasa masih kurang gitu, masih bodoh lah gitu, fakir ilmu gitu, itu justru Allah di situ menambahkan gitu. Walaupun misalnya temanya sama, hijrah lagi, tauhid lagi, akidah lagi gitu ya, eee, fikih ini, fikih itu, terus apa, tadabbur ini, tadabbur itu gitu. Cuman kalau kita pikir, "Ah, ada apa lagi ya di topik ini?" Gitu ya. Saya ada buku misalnya, buku tentang tauhid bermacam-macam judulnya, buku tentang ini banyak judulnya gitu, tapi, selalu adalah di hati tuh berpikirnya, "Ada apa lagi ya ilmu di sini?" Gitu. Itu pasti dikasih kok sama Allah gitu kalau misalnya kita punya sikap yang begitu. Termasuk ya, saya juga tadinya pikir, "Aduh, kalau online itu gimana ya?" Kayak kurang mantep gitu, gampang ke-distract gitu ya, gampang ke-distract gitu mungkin kalau orang bilang gitu. Tapi enggak, balik lagi ke niat tadi. Kalau tadi kita niatnya bener-bener ya ini kita buat taqarrub ilallah ya, untuk makin dekat sama Allah gitu, insya Allah tetap dapat kok keberkahannya walaupun lewat pandemi. Kayak ada satu guru yang datang ke rumah itu cuman khusus yang bahasa Arab karena mungkin makhrajnya gitu, itu biar lebih lebih jelas gitu ya, gitu. Tapi selebihnya dari itu pelajaran-pelajaran lainnya itu banyakan online juga sih gitu. Saya nggak tahu, eee, gimana gitu ya, apa, karena di mata Allah bagaimana gitu, tapi ya insya Allah sih kalau saya merasakan tetap bisa merasakan keberkahan dari ilmu yang didapat walaupun dengan online gitu. Dan menurut saya ini sangat efektif banget, efisien, lebih ke efisien mungkin ya, lebih ke efisien yaitu, eee, kita nggak ada jeda untuk perjalanan gitu, jadi bener-bener waktunya itu kalau misalnya ini sekarang saya sebenarnya nih terus terang ini saya ada kajian tadi harusnya saya ada kelas jam setengah 4 gitu. Tapi tadi, saya izin udah sama guru kalau saya ini ada seperti ini gitu. Nah, ini kan sebenarnya bisa berbarengan gitu ya, setelah ini nanti saya, ba'da isya ada kajian lagi gitu ya, ada kelas lagi gitu. Nah, itu, dengan online ini kita sebenarnya bisa dapat raih sebanyak-banyaknya ilmu kalau menurut saya, karena nggak kepotong perjalanan, gitu sih. Finish guys. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi benar-benar penting niat ya. Bahasa Arab sama PI udah selesai. Justru Bahasa Arab sama PI udah selesai. Bahasa Arab sudah selesai untuk tidak mengkaji ilmu atau untuk tidak bisa fokus belajarnya. Justru sebenarnya niat kita, kesungguhan kita dalam memburu ilmu itu sendiri. Dan ini tuh kayak tamparan bagi para aktivis-aktivis ilmu nih dan para kaum muslim umumnya yang selalu mengatakan, aduh futur ya belajar online, aduh futur ya kapan ya pandemi berakhir, kok futur ya. Nah ini justru kita lagi tampol sama statementnya Dr. Gigi Karissa bahwasanya belajar itu yang penting itu niatnya. Jadi online atau offline itu cuma medianya saja, cuma wasilahnya saja. Masya Allah, semoga Allah berkahi ya dokter ya. Amin, buat kita semua, amin, dalam amin. menyerap semua ilmunya ya. Amin, Nah, Allah. dokter nih, penutup nih dokter. Kira-kira ada nggak yang mau dokter sampaikan ke seluruh sahabat hijrah dan para wakif donasi rumah tahfiz di Pekanbaru dan dimanapun berada, tips-tips supaya istiqomah menggenggam Islam sebagai way of life? Nah, berat ini. Ini pesan buat diri sendiri juga sebenarnya. Nanti untuk supaya bisa istiqomah gitu ya. Memang benar-benar Islam itu memang pandangan hidup ya. Apapun yang kita lakukan itu semuanya lakukan dengan cara Islam gitu. Kalau kita bekerja, cara Islamnya gimana? Kalau kita berbisnis, cara Islamnya gimana? Kalau kita didik anak, cara Islamnya gimana gitu. Apapun itu cara Islamnya gimana gitu sih. Itu artinya Islam mungkin kalau bagi saya ya untuk sebagai pandangan hidup, karena udah yang sempurna ya udah itu gitu yang itu akan membawa pada selamat itu cuman ini gitu ya. Jadi mungkin itu satu. Kedua tadi kita banyak dibilang ya masalah umur saat ini itu adalah
loss of adab. Loss of adab. Nah, adabnya ini tadinya saya pikir juga, saya waktu ditanya guru saya tentang itu, saya udah mikir jauh-jauh ya, kirain masalahnya apa, taunya loss of adab. Saya pikir juga, oh adab gitu ya, tentang manner lah kalau bisa dibilang, saya pikir gitu ya, lebih ke tentang manner. Tapi ternyata adab itu lebih besar dari itu gitu. Adab itu adalah sikap kita mendisiplinkan hati, pikiran, jiwa kita itu untuk selalu menempatkan semuanya itu pada tempatnya tadi. Mulai tadi peran kita bagaimana seperti itu gitu ya. Nah, waktu kita tahu peran kita, fungsi kita itu, nah insya Allah ya kita bisa dimudahkan untuk istiqomah gitu. Tadi juga kita tahu apa yang dijanjikan buat kita, surga dan sebagainya gitu. Itu mudah-mudahan ketika kita ingat itu gitu, tadi nggak ada pemberitaan atau apa gitu ya, nggak ada usaha dan sebagainya yang akan lebih berat lah gitu ya, nggak sebanding dengan nanti yang akan diberikan buat kita gitu. Kalau itu mungkin saya seperti itu. Kemudian tadi penting banget kita punya guru, punya teman-teman yang memang ini tadi mengajar pada kebaikan ya, karena kalau salah gaul nanti waduh kita kan lemah ya gitu. Nah itu penting banget gitu. Saya ada berapa kali saya sempat lupa, benar-benar lupa banget gitu ya untuk ngabarin gitu kalau saya ada program ini, jadi nggak ikut yang satunya dan sebagainya. Itu dicariin langsung, Teresa kemana, dikirain mungkin ngapain gitu atau kemana gitu ya, tapi mohon maaf saya lupa banget ngabarin saya ada program lain gitu. Insya Allah nanti selesai program saya ikut lagi gitu. Seperti itu sih, itu alhamdulillahnya ketika itu seperti itu. Dan sekarang settingannya gitu ya, settingannya adalah gimana caranya kita membangun surga di rumah, karena kita belum sampai surga, dan gimana juga nanti kita membangun rumah kita nanti di surga, dan kita berjuang sama-sama sekeluarga gimana untuk bisa masuk surga. Itu mungkin yang akan jadi motivasi kita lah untuk terus istiqomah ya. Kan dibilang juga di hadisnya, kalau kita udah tahu ini jalan yang benar, berlarilah gitu ya. Kalau misalnya kita lelah, ya udah agak pelan lah gitu ya. Terus kalau kita sulit juga, ya udah jalan gitu. Kalau perlu merangkak sekalipun gitu, asal jangan sampai kita berhenti atau bahkan berbalik arah. Nah, dibilang gitu sih. Jadi mudah-mudahan kita terus boleh berlari ya, makin dekat sama Allah gitu. Kalau dibilang kita mendekat pada Allah sejengkal aja, Allah kan dekatin kitanya sehasta. Saya sampai catat itu berapa sentinya gitu. Kalau kita sehasta, Allah sedepak gitu. Jadi itu masya Allah itu, niat kita, ikhtiar kita kecil, tapi Allah kasihnya lebih dari itu. Mudah-mudahan saya juga merasa gitu ya, sebenarnya istiqomah itu suatu keniscayaan ya, itu aromah banget kalau orang bisa dapat istiqomah gitu, karena itu benar-benar pasti rahmat Allah gitu. Gak mungkin kita manusia tuh bisa istiqomah, sebenarnya gampang banget untuk lemah, boxing gitu. Tapi kalau sampai kita dikasih istiqomah itu benar-benar disyukuri banget gitu. Dan satu lagi mungkin ya, ketika kita sudah bisa berhijrah itu jangan sampai jadi kita malah sombong atau merendahkan orang lain yang belum berhijrah atau yang mungkin belum sama karena itu akan merusak amalan kita gitu. Yang udah dibangun gitu ternyata rusak karena kita ada hal-hal yang merusakkan amalan itu, antara lain kan ujub ya, waktu udah melakukan itu kita sombong atau ria ketika melakukan kita menyombongkan diri. Nah itu mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua. Mungkin itu Bu Maria. Mungkin kita bukan yang pertama mendengar tips yang disampaikan Dokter Karissa, tapi tentu taste-nya berbeda ketika ini disampaikan oleh saudari kami Dokter Tibi Karissa yang justru masih seumur jagung mengenal Islam. Dari kami yang sudah berpuluh-puluh tahun mengenal Islam, misalnya benar-benar speechless dengan tips itu. Tips sederhana
Tapi bagi kami banyak sekali alasan untuk mundur dari jalan Islam ini. Nah, dokter ini terakhir nih dokter. Dokter mau nggak berikan pesan cinta kepada para donatur-donatur donasi rumah tafis yang karena para donatur yang selalu setia memberikan harta terbaiknya, donasi rumah tafis ini bisa mengepakkan sayap lebih lebar lagi dan lebih lebar lagi sekarang dan punya banyak sekali program kebaikan. Dan kalian nih Mbak Dokter yang pikir-pikir ya, yang ragu-ragu mengeluarkan hartanya untuk para penghafal Quran dan kebaikan, mana tahu bisa terinspirasi dengan pesan cintanya Mbak Dokter. Mungkin bukan pesan ya, doa aja doa aja untuk yang udah baik ya. Masya Allah kan janjinya Allah ya dalam Quran surat Muhammad ayat 7 dibilang kalau kamu menolong agama Allah gitu ya, insya Allah Allah yang akan menolong kamu dan menetapkan kedudukanmu. Bismillah, hari Jumat pada asar gitu ya, banyak doa yang mustajab insya Allah. Kita berdoa untuk orang-orang baik waktu sakit ini yang sudah mewakafkan hartanya di jalan Allah supaya mendapat pertolongan dari Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, ditetapkan kedudukannya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga kalau ini jadi amal jariah ya yang nggak putus sekalipun kita mungkin usianya berhenti, tapi insya Allah itu catatannya, buku catatan amalannya nggak pernah ditutup karena pahalanya terus mengalir gitu insya Allah gitu. Dan sebenarnya semua ini nggak dipakai ya karena memang ini kan untuk berbalik lagi ke diri kita sendiri lagi ya. Setiap apa yang kita berikan itu justru yang akan jadi tabungan kita gitu. Sebaliknya apa yang kita dapat itu malah belum tentu itu sebenarnya punya kita, karena itu adalah ada hak-hak orang lain yang mungkin ada di situ gitu. Itu doa kita di hari Jumat ini ya, insya Allah mustajab, sekali kabulkan Allah, amin, amin. Alamin. Benarlah bahwa harta kita yang sesungguhnya itu bukanlah yang kita makan atau yang kita simpan, tetapi harta kita yang sesungguhnya itu adalah apa yang kita belanjakan dan kita infakkan di jalan Allah. Doa kami juga kepada para donatur dan para wakil yang selama ini setia memberikan harta terbaiknya untuk menolong para penghafal Quran dan guru tahfidz. Semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah berikan kesehatan, dan Allah juga selalu pertolongan sebagaimana para sahabat-sahabat donatur senantiasa menolong agama Allah dengan hartanya. Nah, terima kasih jazakillah khairan katsiran kepada Dr. Gigi Sagrani MM sudah menemani obrolan santai kami di Jumat sore barokah ini. Kami juga mendoakan semoga dokter selalu dalam perlindungan Allah beserta keluarga, diberikan kesehatan serta diberikan keistiqomahan untuk tetap berada di dalam Islam, dan juga diberikan kemudahan dalam belajar Islam lebih banyak lagi. Nah, sahabat pemburu kebaikan dan sahabat hijrah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan program Ngobrol Santai Hijrah Inspiratif bareng Dr. Gigi Sagrani MM. Nah, Allah selalu tidak pernah mengatakan bahwa hidup itu harus bebas dari masalah. Allah juga tidak pernah bilang bahwa proses hidup itu akan selalu indah. Tapi Allah selalu bersumpah dan berjanji bahwa setiap kesulitan pasti diiringi dengan ribuan kemudahan. Kalau dari itu, hijrah itu berat, tapi istiqomah jauh lebih menantang. Nah, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk selalu istiqomah mengisi kaleng infak subuhnya untuk membantu para penghafal Al-Quran. Dan bagi teman-teman yang belum punya kaleng infak subuhnya, silakan datang langsung ke kantor donasi rumah tafis Jalan Soekarno Hatta, Komplek Gardenia, tepatnya di seberang Eka Hospital.
Dan bagi teman-teman yang mau dijemput kalengnya, silahkan hubungi admin donasi rumah Tafis. Insya Allah dengan senang hati para tim pemburu kebaikan donasi rumah Tafis akan menjemput kaleng Anda setiap bulannya. Nah, saya Maria Muzafira beserta Dr. Gigi Karisa Grani dan seluruh kru yang bertugas hari ini di studio mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Selamat berakhir pekan dan jangan lupa panjatkan doa-doa terbaik di waktu mustajab setelah asar di Jumat sore ini. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Banyak dokter. Dah. Terima Izin lift ya. Insyaallah. Izin lift ya.